Selanjutnya, tanggal 15 Februari tahun 2017, kepolisian Malaysia dan tim dokter melakukan otopsi pertama terhadap jenazah Kim Jong Nam di Hospital General Kuala Lumpur. Hasil otopsi diumumkan di tanggal berikutnya, yaitu 16 Februari tahun 2017, yang menyatakan bahwa kematian Kim Jong Nam dikarenakan serangan jantung. Atas autopsi pertama tersebut, Duta Besar Korea Utara di Malaysia yang bernama Kang Chol mengaku keberatan karena pemerintah Malaysia tidak melibatkan perwakilan dari Korea Utara dalam proses otopsi jenazah Kim Jong Nam. We went there and we confirmed that he is the Korean citizen. And then they said that they should conduct a post-mortem on him in order to clarify the cause of the death. And we rejected because they said that he was dead due to heart attack. So that's why if it is heart attack, there is no necessity to conduct a Padahal, sesuai paspor yang dimiliki jenazah itu bernama Kim Chol, merupakan warga Korea Utara, sehingga Kedutaan Besar Korea Utara merasa memiliki kewajiban untuk mendampingi warga negaranya. Bukan hanya sekali, tim kepolisian Malaysia dan tim dokter melakukan otopsi kedua untuk memastikan penyebab kematian Kim Jong Nam. Pada hasil otopsi kedua, terungkap bahwa kematian Kim Jong Nam disebabkan oleh senyawa kimia yaitu VX nerve agent. Hal ini terbukti dari sampel yang diambil dari wajah dan mata Kim Jong Nam yang sudah diteliti oleh tim dokter. Hasil otopsi kedua ini pun ditolak mentah-mentah oleh Kedutaan Besar Korea Utara. Bahkan pihak Korea Utara menuduh pemerintah Malaysia telah bersekongkol dengan seteru mereka yaitu Korea Selatan. Atas tuduhan tersebut, pemerintah Malaysia berang dan balas menuduh pernyataan Kedutaan Besar Korea Utara yang tidak berdasar serta dapat merusak reputasi Malaysia. Tindakan tegas langsung dilakukan pemerintah Malaysia sebagai bentuk protes, yaitu dengan menarik duta besarnya di Korea Utara, Muhammad Nizam Muhammad, kembali ke Malaysia pada 22 Februari tahun 2017. Pemerintah Malaysia juga memberi tenggang waktu hingga 28 Februari 2017 kepada Kedutaan Besar Korea Utara untuk meminta maaf. Namun hingga waktu yang ditentukan, Duta Besar Korea Utara tak kunjung datang dan menyampaikan maafnya. Pemerintah Malaysia makin geram lalu membuat keputusan status persona non grata terhadap Duta Besar Korea Utara pada tanggal 4 Maret 2017. Kalau dia buat tuduhan yang melulu, yang tidak berasas, maka dia sepatutnya meminta maaf dan menaik balik kenyataan tersebut, tapi dia enggan berbuat demikian. Maka berdasarkan pada prinsip, kita telah ambil tindakan untuk isytihar dia sebagai persona non grata. Kang Chol diharapkan meninggalkan Malaysia dalam kurun waktu 48 jam. 2 hari berikutnya, yaitu tanggal 6 Maret, Duta Besar Korea Utara Kang Chol meninggalkan negara Malaysia dengan menggunakan maskapai Malaysia Airlines menuju Beijing sebelum akhirnya terbang ke Pyongyang. Akan tetapi, panasnya hubungan Malaysia dan Korea Utara saat itu masih terus berlanjut hingga aksi saling sandra pun terjadi. Pemerintah Korea Utara melarang semua warga Malaysia untuk keluar dari negaranya. Begitu pula pemerintah Malaysia yang langsung membalas dengan aksi yang sama terhadap warga Korea Utara yang tinggal di Malaysia. Kemudian hari Rabu 8 Maret 2017 muncul sebuah video yang memperlihatkan seorang pemuda yang mengaku sebagai anak Kim Jong Nam di kanal YouTube. Video tersebut diunggah oleh sebuah lembaga bernama Kyo5 Civil Defense. Hi, my name is Kim Han-sol from North Korea, part of the Kim family. Here's my passport.
My father has been killed a few days ago. I'm currently with my mother and my sister, and we're very grateful to. And we hope this gets better soon. Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau NIS membenarkan bahwa pemuda di dalam video tersebut adalah Kim Han-sol, putra dari Kim Jong-nam. Namun tidak ada yang tahu pasti kapan dan di mana video itu dibuat. Nah, Kyo-5 Civil Defense sendiri ialah sebuah lembaga yang dibentuk sejumlah negara, yaitu Amerika Serikat, Belanda, dan Cina. Lembaga ini bertugas menyelamatkan warga Korea Utara yang hidup di luar negeri termasuk keluarga Kim Jong-nam. Di dalam situsnya, lembaga Kyo-5 Civil Defense menyatakan telah melindungi keluarga Jong-nam dalam beberapa waktu terakhir. Menurut lembaga tersebut, keluarga Jong-nam meminta perlindungan mereka sejak bulan lalu sebelum insiden itu terjadi. Setelah kejadian yang merenggut nyawa Jong-nam, 3 anggota keluarganya segera direlokasi ke tempat aman. Tetapi saat itu mereka enggan menyebut keberadaan keluarga Jong-nam demi keamanan. Sementara motif pelenyapan Kim Jong-nam masih menjadi misteri, namun Perdana Menteri Malaysia yaitu Najib Razak sudah terang-terangan menyebut bahwa pelenyapan Kim Jong-nam dilakukan atas perintah Korea Utara. Tuduhan itu juga disampaikan oleh pihak Amerika dan Korea Selatan. its path towards self-destruction. Kasus kematian Kim Jong-nam ini menyedot perhatian dunia internasional karena disinyalir ada keterlibatan intelijen Korea Utara dalam kejadian itu. Sementara di Indonesia, kasus ini menyita perhatian publik sebab ada salah satu warganya yaitu wanita berusia 25 tahun bernama Siti Aisyah yang diduga terlibat dalam skandal penghilangan nyawa kakak tiri dari Kim Jong-un. Siti Aisyah disebut-sebut sebagai agen intelijen Korea Utara, namun dirinya membantah telah melakukan aksi pelenyapan tersebut. Siti Aisyah ditangkap kepolisian Malaysia pada hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2017, tepatnya 3 hari setelah peristiwa itu terjadi. Berkat informasi yang diduga kekasih Siti bernama Muhammad Farid, polisi berhasil menemukan keberadaan Siti yang bersembunyi di salah satu hotel di kawasan Ampang, Kuala Lumpur. Mengutip dari media lokal The Star pada Jumat 17 Februari tahun 2017, Siti Aisyah diduga telah meninggalkan wanita berpaspor Vietnam yaitu Don Thi Hong yang merupakan rekan dalam penghilangan nyawa Kim Jong-nam. Sebelumnya, mereka tinggal bersama di sebuah hotel di Bandar Baru Salak Tinggi. Siti Aisyah meninggalkan rekannya lantaran menunggu situasi aman untuk bisa kabur dari Malaysia. Sementara Don Thi Hong ditangkap sehari sebelum Siti Aisyah ditemukan. Dia diringkus kepolisian Malaysia pada tanggal 15 Februari di bandara saat hendak meninggalkan Malaysia. Selain Siti Aisyah dan Don Thi Hong, ada beberapa tersangka lainnya yang merupakan warga Korea Utara. Mereka menjadi buron sebab telah kabur ke Pyongyang pada hari kejadian. Mereka adalah Hong So-hak berusia 34 tahun, Ri Ji-hyun 33 tahun, Oh Jong-gil 55 tahun, dan Ri Jae-nam 57 tahun. Polisi Malaysia sempat mengeluarkan pernyataan bahwa keempat orang yang diduga ikut serta dalam melenyapkan nyawa Jong-nam itu dikendalikan oleh seorang diplomat senior Korea Utara bernama Hyong Kwang-son yang menjabat sebagai sekretaris kedua di Kedubes Korea Utara di Malaysia. Melansir berita dari Channel News Asia, menyebutkan bahwa diplomat Korea Utara Hyong Kwang-son tertangkap kamera CCTV di Bandara Internasional Kuala Lumpur
saat mengirim pulang keempat terduga warga Korea Utara tersebut. Keempat warga Korea Utara yang sudah berhasil melarikan diri ialah orang-orang yang merekrut Siti Aisyah dan Don Tihong dan menyuruh mereka melakukan kejadian yang menimpa Kim Jong Nam. Kepada Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia yaitu Andriano Erwin, Siti Aisyah memberikan keterangan bahwa dirinya dan rekannya itu ditawari pekerjaan oleh keempat tersangka warga Korea Utara untuk ikut syuting video lelucon pendek atau semacam prank ngerjain orang secara acak yang mirip reality show ternama yaitu Just for Laughs. Siti Aisyah dan Don Tihong diiming-imingi imbalan sebesar $100 atau sekitar 1,3 juta rupiah. Mereka mengaku kalau sebelumnya tidak mengenal keempat pria warga Korea Utara yang memberikan pekerjaan. Ketika mereka bekerja di klub malam, tiba-tiba ada 4 orang yang menawari pekerjaan itu. Tanpa pikir panjang serta terdesak kebutuhan ekonomi, mereka akhirnya setuju dan menerima tawaran tersebut. 13 Februari 2017, tanpa mengetahui siapa yang sedang mereka kerjain, mereka justru malah terjebak dalam skandal pelenyapan Kim Jong Nam. Nah, selama proses hukum berjalan, Siti Aisyah dan Don Tihong untuk sementara waktu ditahan di Balai Polis Cyberjaya yang berlokasi di Selangor, Malaysia. Sebelum sidang pertama dilakukan, mereka sempat diinterogasi selama 14 hari. Selama proses interogasi tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia akhirnya bisa mendapat kekonsuleran setelah 10 hari Siti Aisyah ditahan. Kala itu, tim KBRI langsung mencocokkan data biometri berupa sidik jari dengan data imigrasi yang ada di pusat. Hasilnya, pemerintah Indonesia membenarkan bahwa ada kecocokan antara data paspor atas nama Siti Aisyah dengan wanita yang terekam CCTV pada hari kejadian. Lantas, persidangan terhadap Siti Aisyah dan Don Tihong mulai digelar pada tanggal 1 Maret 2017. Mereka berdua terancam hukuman gantung atas apa yang telah mereka perbuat. Pengadilan perdana mereka itu berlangsung tertutup dan sangat ketat yang digelar di Pengadilan Tingkat Rendah Mahkamah Sepang Selangor, Malaysia. Menghadapi proses hukum tersebut, Siti Aisyah didampingi oleh Wakil Duta Besar Indonesia di Malaysia yaitu Andriano Erwin dan tim. Di dalam persidangan, perwakilan Indonesia mengajukan permohonan kepada penyidik agar tidak memberikan hasil penyidikan kepada pihak ketiga termasuk awak media. Terkait kasus hukum yang membelit Siti Aisyah, Kementerian Luar Negeri terus berupaya memberikan pendampingan serta bantuan hukum untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Walaupun demikian, Kementerian Luar Negeri tetap menghormati hukum di negeri jiran. Ini kan terkait dengan salah satu warga negara Indonesia yang mengalami permasalahan hukum. Kita tentunya akan terus memberikan bantuan dukungan hukum dan tentunya kita mengharapkan juga dari pemerintah Malaysia memberikan akses hukum kepada yang bersangkutan dalam kondisi yang baik. Terakhir pada tanggal 6 kemarin, pengacara dan juga wakil dari KBRI bertemu lagi dengan Siti Aisyah untuk mempersiapkan proses pembelaan yang bersangkutan. Mereka dapat bertemu cukup lama, sekitar 1 jam, untuk membahas berbagai macam strategi dan proses pembelaan yang bersangkutan nantinya di pengadilan. Bahkan, Bapak Presiden Joko Widodo pun meminta Kementerian Luar Negeri serta Kedutaan Besar untuk terus mendampingi Siti Aisyah lewat pengacara yang ditunjuk agar warganya yang sedang tersandung masalah itu diberikan perlindungan. Yang jelas kita akan selalu mendampingi, saya sudah sampaikan ke Menteri Luar Negeri agar didampingi terus lewat pengacara yang sudah ditunjuk agar diberikan perlindungan kepada Siti Aisyah. Apapun biar semuanya nanti terang benderang. Setelah melalui beberapa kali persidangan serta proses panjang, Siti Aisyah akhirnya dibebaskan pada tanggal 11 Maret 2019 berkat bantuan dari pemerintah Indonesia serta melalui proses hukum pemerintah Malaysia. Sementara Don Tihong dibebaskan pada tanggal 3 Mei 2019 atas bantuan pemerintah Vietnam yang memohon kepada pemerintah Malaysia agar warganya tersebut juga turut dibebaskan.
Permohonan itu disampaikan pemerintah Vietnam sehari setelah keputusan pembebasan Siti Aisyah. Mengutip berita dari wartaekonomi.co.id yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2019, pasca kejadian tersebut, hubungan diplomatik antara Malaysia dan Korea Utara kini sudah membaik serta berkembang menuju ke arah positif. Pemerintah Malaysia berencana mengoperasikan kembali kedutaan besar di Pyongyang, ibu kota Korea Utara, pada tahun 2020 lalu. Namun hal itu sudah dilakukan apa belum tidak tahu sebab tidak ada informasi terbaru mengenai berita tersebut. Begitu pula sebaliknya, apakah kedutaan besar Korea Utara di Malaysia sudah beroperasi kembali atau belum juga tidak diberitakan. Apabila kalian tahu informasi tentang itu, boleh tuliskan informasinya di kolom komentar seperti biasa ya teman-teman. Sedangkan informasi mengenai jenazah Kim Jong Nam itu telah dipulangkan pada tanggal 31 Maret 2017 sebab pemerintah Malaysia menerima surat dari keluarga Jong Nam agar jenazahnya dikembalikan ke Korea Utara. Bersamaan dengan pemulangan jenazah Kim Jong Nam, pemerintah Malaysia mencabut larangannya meninggalkan Malaysia kepada warga Korea Utara. Begitu pula Korea Utara membolehkan warga Malaysia di sana untuk pulang ke negaranya. So, itulah tadi kasus kita hari ini. Maaf sebelumnya apabila terdapat kesalahan dalam menyebutkan nama, istilah, maupun tempat. Kalau kalian punya informasi tambahan tentang kasus hari ini, tambahkan saja di kolom komentar seperti biasa ya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu support channel Ragam Cerita. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya ya teman-teman. Have a nice day and see you.